Ulu Jami terletak di ujung timur Kabupaten Pemalang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan. Kawasan ini dikenal sebagai jalur perlintasan ramai, terutama di Jalan Pantura, yang tak pernah sepi dari kendaraan. Namun jauh dari keramaian jalur utama, ada sisi lain dari Ulu Jami yang jarang dibicarakan orang luar. Sebuah jalan kecil membelah persawahan yang oleh warga setempat disebut sebagai Jalan Sunyi. Pada siang hari, jalan itu tampak biasa saja. Anak-anak desa sering berlari-lari di pematang. Petani mendorong gerobak berisi hasil panen, dan pedagang keliling melintas dengan santai. Namun begitu malam tiba, suasana berubah drastis. Jalan yang sempit itu seperti kehilangan cahaya. Angin berhembus dengan bunyi mendesing, dan pohon randu di ujung jalan tampak jauh lebih besar dari kenyataannya. Tidak ada yang berani melintas seorang diri tanpa mengucapkan permisi. Konon, jalan itu dijaga oleh sosok gaib bernama Mbah Dul Bandot. Nama itu begitu dikenal oleh warga Ulu Jami. Bukan hanya oleh orang tua, tetapi juga anak-anak yang sering ditakut-takuti agar tak keluyuran malam. Ada yang mengatakan Mbah Dul dulunya manusia sakti yang hilang secara misterius di tepi sungai dekat perbatasan Pekalongan. Lalu rohnya menetap untuk menjaga wilayah tersebut. Ada juga yang percaya bahwa ia bukan manusia, melainkan makhluk gaib tua yang menyaru menjadi lelaki renta. Warga desa percaya siapapun yang melintas tanpa menunjukkan rasa hormat bisa celaka. Kisah-kisah aneh sering jadi bahan obrolan. Orang mendengar suara batuk tua di tengah sawah padahal jalan kosong. Ada yang melihat bayangan besar membungkuk di bawah randu. Bahkan ada yang jatuh sakit mendadak setelah melewati jalan itu tanpa permisi. Raka, seorang pemuda yang baru pulang dari perantauan, mendengar kisah ini dari neneknya. Awalnya ia menertawakan, menganggap cerita itu cuma mitos untuk menakut-nakuti orang muda. Namun tatapan neneknya begitu serius saat berkata, "Leh, jangan remehkan. Jalan di timur itu ada yang punya. Kalau lewat malam-malam ucapkan permisi. Kalau tidak bisa sengsara." Meski hatinya menolak percaya, perlahan rasa penasaran tumbuh dalam diri Raka. Terlebih ketika ia mendengar cerita dari kawan-kawan sebayanya yang pernah tersesat di jalan itu meski jalurnya lurus. Atau tiba-tiba mendengar ketukan tongkat kayu dari arah gelap padahal tak ada seorang pun di sana. Nama Mbah Dul Bandot kini terus terngiang di kepalanya. Raka mulai bertanya-tanya, apakah benar Jalan Sunyi di timur Ulu Jami ini dijaga oleh sosok gaib? Dan apakah ia berani mencari tahu sendiri kebenarannya? Puluhan tahun silam, sebelum jalur Pantura Ulu Jami ramai dilalui kendaraan, wilayah itu hanyalah desa tenang yang dipenuhi sawah, sungai besar, dan kebun tua. Pada masa itu hiduplah seorang lelaki tua yang disegani banyak orang. Ia hanya dikenal dengan panggilan Mbah Dul Bandot. Julukan Bandot melekat padanya karena wataknya keras kepala dan tidak pernah mau kalah meski usianya sudah lanjut. Ia dikenal sakti, sering membantu orang yang membutuhkan, tetapi juga ditakuti karena ucapannya selalu terbukti. Konon jika ia marah lalu melontarkan kata-kata kutukan, maka tidak lama kemudian orang yang dimaksud akan jatuh sakit. Namun di usia senjanya, Mbah Dul semakin gelisah. Ia merasa ilmunya belum sempurna, batinnya belum mencapai ketenangan. Ada yang bilang ia ingin menyatu dengan alam gaib. Ada pula yang berbisik bahwa ia menginginkan kekuatan abadi yang tak dimiliki manusia lain. Maka ia memilih jalan pertapaan. Ia pergi ke tepi hutan dekat sungai besar yang membatasi wilayah Ulu Jami dengan Pekalongan. Di bawah sebuah pohon randu tua, ia duduk bersila, memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar. Tinggi Walsinseis beberapa warga masih membawakan makanan, tetapi lama-kelamaan mereka dilarang. Dengasi suari beran mayesi beralai, jangan ganggu aku. Jika waktuku tiba, aku akan keluar sendiri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tak ada lagi yang melihat Mbah Dul keluar dari tempat semedinya. Malam-malam di sekitar hutan mulai terasa aneh. Kadang terdengar suara batuk tua, kadang tampak bayangan bongkok berjalan pelan. Namun lenyap begitu saja ketika dikejar. Sesepuh desa akhirnya berkata, Mbah Dul kelewat dalam bertapa. Ia tidak kembali sebagai manusia biasa. Semedinya terlalu panjang, rohnya menembus batas yang tak seharusnya dijelajahi. Tubuhnya mungkin sudah menyatu dengan tanah di bawah pohon randu, tetapi jiwanya tetap tinggal, mengawasi wilayah itu.
Sejak saat itu, nama Membahdul Bandot tidak lagi hanya milik seorang manusia, melainkan legenda penunggu. Ia bukan arwah gentayangan biasa, melainkan penjaga gaib yang menandai wilayahnya. Orang yang berani melintas tanpa sopan santun konon akan ditegur. Ada yang tiba-tiba sakit panas, ada yang tersesat di jalan lurus, ada pula yang dibuat mendengar suara tongkat diketukkan ke tanah dari kegelapan. Warga desa belajar untuk tidak sembarangan. Mereka mengajarkan kepada anak-anak, jika lewat jalan itu, terutama di malam hari, jangan lupa ucapkan permisi. Itu bukan sekadar sopan santun, melainkan penghormatan kepada penunggu yang sudah ada di sana sejak lama. Begitulah asal mula kenapa nama Membahdul Bandot begitu disegani di Ulu Jami. Ia pernah manusia, tetapi kini abadi sebagai sosok gaib yang tak pernah benar-benar meninggalkan tanahnya. Malam Jumat Kliwon, jalan sunyi di timur Ulu Jami terlihat sepi. Hanya suara jangkrik dan desir angin dari persawahan yang terdengar. Malam itu, seorang pemuda bernama Seno pulang terlambat setelah menghadiri hajatan di desa sebelah. Ia harus melewati jalan kecil yang dipenuhi cerita mistis tentang penunggu gaib. Badul Bandot. Sejak kecil, Seno sudah sering mendengar nasihat orang tua. Kalau lewat jalan itu, jangan lupa ucapkan permisi. Namun karena merasa berani dan sedikit congkak, ia menyepelekan pesan itu. Cuma cerita orang tua. Mana ada hantu di jalan begini, gumamnya sambil mengayuh sepedanya. Ketika melewati pohon randu besar di ujung jalan, Seno lupa sama sekali untuk menundukkan kepala atau berucap salam. Isharik sepobaitin. Beberapa meter kemudian, tiba-tiba terdengar suara batuk berat dari belakang. Suara itu jelas, parau, seperti suara orang tua yang sudah uzur. Uhuk. Seno spontan menoleh. Gelap, tak ada siapa pun di belakangnya. Juriven Boyo Silibimane, tapi justru suara itu makin dekat. Lalu terdengar ketukan keras, seakan tongkat kayu menghantam tanah. Dag, dug. Suara itu berulang, semakin kencang seolah mengikuti langkah sepedanya. Peluh dingin mengalir di keningnya. Jalan itu hanya lurus tanpa persimpangan. Namun entah mengapa, ia merasa seakan-akan tak kunjung sampai ke ujung jalan. Bayangan pohon randu yang tadi ia lewati seperti masih mengekor di belakang. Mendadak, dari sudut matanya, ia melihat sosok bongkok berjalan di tepi sawah. Rambutnya panjang memutih, bajunya lusuh dan matanya merah menyala dalam gelap. Sosok itu berjalan pelan, namun setiap kali Seno menoleh, jaraknya justru semakin dekat. Seno panik. Ia bias mengecu sepedanya sekencang mungkin, tapi roda seolah berat seperti ada yang menahan. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas dan pandangannya mulai kabur. Saat itulah ia teringat pesan neneknya yang dulu sering berkata, "Kalau kau lupa permisi, mintalah maaf dengan tulus." Dengan sisa tenaga, Seno berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Nuwun sewu, Mbah. Aku lupa permisi." Sekejap kemudian suara ketukan tongkat berhenti. Angin yang tadi dingin menusuk perlahan reda. Jalan yang terasa panjang mendadak kembali normal. Ia bisa melihat rumah-rumah warga di ujung jalan. Tanpa menoleh lagi, Seno segera mengayuh sepedanya hingga tiba di rumah. Namun setelah itu, tubuhnya jatuh demam tinggi. Semalaman ia menggigil, matanya terpejam sambil meracau. Menyebut-nyebut nama Mbah Dul. Orang tuanya panik, lalu memanggil seorang sesepuh desa untuk mendoakan. Barulah setelah diberi air doa dan dibacakan mantra, Seno bisa tenang. Ia terbangun dengan wajah pucat, masih gemetar dan berjanji tak akan pernah lagi meremehkan pesan orang tua. Sejak malam itu, cerita tentang Membahdul Bandot semakin kuat di kalangan warga. Jalan sunyi Ulu Jami bukan sekadar jalur sepi, melainkan wilayah yang benar-benar dijaga. Dan setiap orang yang lewat sekecil apapun tak boleh lupa mengucapkan satu kalimat sederhana, permisi. Sungai kecil di dekat persawahan Rembun selalu jadi tempat anak-anak desa bermain sore hari. Airnya bening mengalir pelan, dikelilingi rumpun bambu dan pohon pisang. Tapi bila malam tiba, suasana berubah drastis. Sungai itu seperti menyimpan rahasia, sunyi mencekam dan sering terdengar suara-suara asing. Malam itu setelah hujan reda, dua pemuda desa, Warto dan Jaya, pulang dari memancing di sungai. Mereka membawa hasil lumayan, beberapa ikan gabus dan wader. Namun mereka pulang agak larut, sekitar jam 11 malam.
Jalan yang mereka lewati melintasi tepi sungai dekat sawah Rembun, tempat yang sering disebut-sebut angker. "Cepetan, tuh kata orang jam segini Mbah Dul suka lewat sini," bisik Jaya. Suaranya gemetar. Warto terkekeh mencoba menutupi rasa takutnya. Omongan orang kampung. Kita kan cuman lewat. Lagian, kalau bener ada, apa salahnya kita bawa pulang ikan? Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika dari arah sungai terdengar suara gemericik aneh. Bukan seperti ikan lompat atau arus deras, tapi seperti seseorang sedang mengaduk air dengan tongkat. Blab, blab, blub. Suara itu pelan, teratur, lalu semakin keras. Keduanya menoleh bersamaan. Di tepi sungai, tepat di bawah rumpun bambu, tampak sosok bongkok. Tubuhnya kurus renta, rambutnya menjuntai panjang basah menutupi wajah. Ia memegang tongkat bambu panjang yang dicelupkan ke air, lalu diangkat perlahan, meneteskan air sungai yang berwarna kemerahan. Ya Allah, Jaya menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Sosok itu kemudian menoleh. Matanya merah menyala, bukan seperti mata manusia. Senyumnya lebar memperlihatkan gigi hitam tak rata. Tanpa bersuara, ia mengangkat telapak tangan seperti memberi isyarat agar mereka berhenti. Warto yang biasanya berani, kali ini lututnya lemas. Ikan-ikan hasil pancingan yang ia pikul jatuh berserakan. Tiba-tiba saja ikan-ikan itu masih bergerak, tapi bukan seperti ikan biasa, melainkan menggelepar sambil mengeluarkan suara seperti bayi menangis. Jaya langsung menjatuhkan embernya dan berlari sekencang-kencangnya. Sementara Warto masih terpaku, seolah kakinya menempel ke tanah. Sosok itu mendekat, langkahnya berat. Tongkatnya mengetuk tanah sawah yang becek. Tadeg, tag. Dengan sisa tenaga, Warto teriak, "Nuwun sewu, Mbah, nuwun sewu." Sekejap kemudian tubuhnya bisa bergerak kembali. Tanpa menoleh, ia lari menyusul Jaya hingga napasnya hampir habis. Sesampainya di rumah, mereka berdua jatuh tersungkur, wajah pucat, tubuh dingin seperti mayat. Keesokan harinya, warga menemukan ikan-ikan hasil pancingan mereka masih tercecer di tepi sungai. Singan ikan itu sudah mati, tapi sisiknya menghitam seolah terbakar dari dalam. Sejak itu, warga makin yakin bahwa tepi sungai dekat sawah Rembun adalah jalur gaib yang dijaga ketat oleh Mbah Dul Bandot. Tak seorang pun berani lagi memancing larut malam di sana. Bahkan hanya sekadar lewat pun, warga selalu menundukkan kepala dan mengucap salam, takut bila penunggu gaib itu kembali menampakkan diri. Sungai kecil di dekat persawahan Rembun selalu jadi tempat anak-anak desa bermain sore hari. Airnya bening mengalir pelan, dikelilingi rumpun bambu dan pohon pisang. Tapi bila malam tiba, suasana berubah drastis. Sungai itu seperti menyimpan rahasia, sunyi mencekam, dan sering terdengar suara-suara asing. Malam itu, setelah hujan reda, dua pemuda desa, Warto dan Jaya, pulang dari memancing di sungai. Mereka membawa hasil lumayan, beberapa ikan gabus dan wader. Namun mereka pulang agak larut, sekitar jam 11 malam. Jalan yang mereka lewati melintasi tepi sungai dekat sawah Rembun, tempat yang sering disebut-sebut angker. "Cepetan, tuh kata orang jam segini Mbah Dul suka lewat sini," bisik Jaya. Suaranya gemetar. Warto terkekeh, mencoba menutupi rasa takutnya. Omongan orang kampung, kita kan cuma lewat. Lagian kalau bener ada, apa salahnya kita bawa pulang ikan? Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika dari arah sungai terdengar suara gemericik. Aneh, bukan seperti ikan lompat atau arus deras, tapi seperti seseorang sedang mengaduk air dengan tongkat. Blub, blub, blub. Suara itu pelan, teratur, lalu semakin keras. Keduanya menoleh bersamaan. Di tepi sungai, tepat di bawah rumpun bambu, tampak sosok bongkok. Tubuhnya kurus renta. Rambutnya menjuntai panjang basah menutupi wajah. Ia memegang tongkat bambu panjang yang dicelupkan ke air, lalu diangkat perlahan, meneteskan air sungai yang berwarna kemerahan. Ya Allah, Jaya menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Sosok itu kemudian menoleh. Matanya merah menyala, bukan seperti mata manusia. Senyumnya lebar memperlihatkan gigi hitam tak rata. Tanpa bersuara, ia mengangkat telapak tangan seperti memberi isyarat agar mereka berhenti. Warto yang biasanya berani, kali ini lututnya lemas. Ikan-ikan hasil pancingan yang ia pikul jatuh berserakan. Tiba-tiba saja, ikan-ikan itu masih bergerak, tapi bukan seperti ikan biasa, melainkan menggelepar sambil mengeluarkan suara seperti bayi menangis.
Jaya langsung menjatuhkan embernya dan berlari sekencang-kencangnya. Sementara Warto masih terpaku, seolah kakinya menempel ke tanah. Sosok itu mendekat, langkahnya berat, tongkatnya mengetuk tanah sawah yang becek. Deg, deg, deg. Dengan sisa tenaga, Warto teriak, "Nuwun sewu, Mbah. Nuwun sewu." Sekejap kemudian tubuhnya bisa bergerak kembali. Tanpa menoleh, ia lari menyusul Jaya hingga napasnya hampir habis. Sesampainya di rumah, mereka berdua jatuh tersungkur. Wajah pucat, tubuh dingin seperti mayat. Keesokan harinya, warga menemukan ikan-ikan hasil pancingan mereka masih tercecer di tepi sungai. Aneh, ikan-ikan itu sudah mati, tapi sisiknya menghitam seolah terbakar dari dalam. Sejak itu, warga makin yakin bahwa tepi sungai dekat sawah Rembun adalah jalur gaib yang dijaga ketat oleh Mbah Dul Bandot. Tak seorang pun berani lagi memancing larut malam di sana. Bahkan hanya sekadar lewat pun, warga selalu menundukkan kepala dan mengucap salam, takut bila penunggu gaib itu kembali menampakkan diri. Sejak kejadian malam Kliwon itu, desas-desus tentang murka Mbah Dul Bandot makin kencang terdengar di Ulu Jami, terutama di Dusun Rembun. Orang-orang berbisik bahwa penunggu gaib itu tidak lagi sekadar menampakkan diri, melainkan mulai menebar kutukan kepada siapa saja yang lancang. Kabar buruk pertama datang dari Saman, pemuda yang pingsan saat menyaksikan penampakan di tepi sungai. Sejak malam itu tubuhnya tidak pernah benar-benar pulih. Ia sering kejang-kejang di tengah malam. Mulutnya komat kamit seolah menggumam doa, tapi suara yang keluar bukan bahasa yang dipahami manusia. Kadang suaranya berat seperti orang tua, kadang lirih seperti anak kecil. Sesekali ia berteriak, "Jangan ganggu aku. Aku belum selesai bertapa." Orang-orang yang mendengar teriakan itu langsung merinding, sebab kalimatnya sama persis dengan ucapan Mbah Dul Bandot semasa hidup ketika ia menolak diganggu saat menyepi di bawah pohon randu. Warto dan Jaya pun tak luput. Warto mendapati sawah keluarganya tiba-tiba gagal panen. Padi yang semula hijau ranum mendadak menghitam seperti terbakar dari dalam. Sementara Jaya diganggu mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Ia berjalan di tepi sungai, membawa hasil pancingan, tapi ikan-ikan itu berubah menjadi bayi yang menangis. Setiap kali terbangun, tangannya berbau amis darah, yang sulit hilang meski dicuci berkali-kali. Penduduk desa mulai gusar. Mereka percaya kutukan itu bukan kebetulan. Sesepuh desa, Mbah Kasan, akhirnya angkat bicara. Dalam pertemuan malam Jumat di Langgar Kecil, ia berkata lirih, "Mbah Dul Bandot bukan lagi manusia. Ia sudah melewati batas. Siapapun yang meremehkan keberadaannya akan kena getah. Kalian semua harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada yang nekat menguji kesaktiannya lagi." Namun, selalu ada orang yang tidak percaya. Rodi, pemuda yang dulu lari terbirit-birit, justru menantang. Dengan congkak ia berkata di hadapan warga, "Kita ini manusia hidup, Mbah Dul sudah mati. Masa kita harus takut sama arwah? Kalau memang berani, biar aku buktikan sendiri." Beberapa warga mencoba menegurnya, tapi Rodi tetap keras kepala. Malam itu juga ia nekat pergi ke tepi sungai membawa arak dan rokok, berniat menantang penunggu gaib itu. "Kalau memang ada, ayo temui aku. Jangan cuma nakut-nakuti," teriaknya sambil tertawa keras. Namun sejak malam itu, Rodi tidak pernah pulang. Pagi harinya, warga menemukan jejak kaki di pematang sawah yang tiba-tiba hilang di tepi sungai. Hanya ada bekas arak yang tumpah dan puntung rokok terbakar separuh. Warga gempar. Mereka yakin Rodi sudah diambil oleh Mbah Dul Bandot sebagai korban lancang. Sejak itu rasa takut makin menguasai desa. Tidak ada lagi yang berani main-main di sekitar Sungai Rembun, apalagi malam Kliwon. Kutukan itu menjadi pelajaran pahit. Mbah Dul Bandot bukan hanya sekadar legenda penunggu, melainkan penguasa wilayah gaib yang bisa benar-benar mencelakai mereka yang tidak menghormatinya. Sejak kejadian malam Kliwon itu, desas-desus tentang murka Mbah Dul Bandot makin kencang terdengar di Ulu Jami, terutama di Dusun Rembun. Orang-orang berbisik bahwa penunggu gaib itu tidak lagi sekadar menampakkan diri, melainkan mulai menebar kutukan kepada siapa saja yang lancang. Kabar buruk pertama datang dari Saman, pemuda yang pingsan saat menyaksikan penampakan di tepi sungai. Sejak malam itu tubuhnya tidak pernah benar-benar pulih. Ia sering kejang-kejang di tengah malam. Mulutnya komat kamit seolah menggumam doa,
Tapi suara yang keluar bukan bahasa yang dipahami manusia. Kadang suaranya berat seperti orang tua, kadang lirih seperti anak kecil. Sesekali Badis berteriak, "Jangan ganggu aku. Aku belum selesai bertapa." Orang-orang yang mendengar teriakan itu langsung merinding. Sebab kalimatnya sama persis dengan ucapan Bahdul Bandot semasa hidup ketika ia menolak diganggu saat menyepi di bawah pohon randu. Warto dan Jaya pun tak luput. Warto mendapati sawah keluarganya tiba-tiba gagal panen. Padi yang semula hijau ranum mendadak menghitam seperti terbakar dari dalam. Sementara Jaya diganggu mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Ia berjalan di tepi sungai, membawa hasil pancingan, tapi ikan-ikan itu berubah menjadi bayi yang menangis. Setiap kali terbangun, tangannya berbau amis darah, yang sulit hilang meski dicuci berkali-kali. Penduduk desa mulai gusar. Mereka percaya kutukan itu bukan kebetulan. Sesepuh desa Mbah Kasan akhirnya angkat bicara. Dalam pertemuan malam Jumat di Langgar Kecil, ia berkata lirih, "Mbah Dul Bandot bukan lagi manusia. Ia sudah melewati batas. Siapapun yang meremehkan keberadaannya akan kena getah. Kalian semua harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada yang nekat menguji kesaktiannya lagi." Namun, selalu ada orang yang tidak percaya. Rodi, pemuda yang dulu lari terbirit-birit, justru menantang. Dengan congkak ia berkata di hadapan warga, "Kita ini manusia hidup. Badul sudah mati. Masa kita harus takut sama arwah? Kalau memang berani, biar aku buktikan sendiri." Beberapa warga mencoba menegurnya, tapi Rodi tetap keras kepala. Malam itu juga, ia nekat pergi ke tepi sungai membawa arak dan rokok. Berniat menantang penunggu gaib itu. "Kalau memang ada, ayo temui aku. Jangan cuma nakut-nakuti," teriaknya sambil tertawa keras. Namun sejak malam itu Rodi tidak pernah pulang. Pagi harinya, warga menemukan jejak kaki di pematang sawah yang tiba-tiba hilang di tepi sungai. Hanya ada bekas arak yang tumpah dan puntung rokok terbakar separuh. Warga gempar. Mereka yakin Rodi sudah diambil oleh Mbah Dul Bandot sebagai korban lancang. Sejak itu rasa takut makin menguasai desa. Tidak ada lagi yang berani main-main di sekitar sungai Rembun. Apalagi malam Kliwon, kutukan itu menjadi pelajaran pahit. Mbah Dul Bandot bukan hanya sekadar legenda penunggu, melainkan penguasa wilayah gaib yang bisa benar-benar mencelakai mereka yang tidak menghormatinya. Malam itu, Jumat Kliwon kembali tiba. Warga Rembun sudah sejak sore menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Lampu-lampu dimatikan lebih awal, dan tidak ada suara riuh di luar. Desa terasa mati, seolah semua orang sepakat bersembunyi dari sesuatu yang mengintai. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Tepat tengah malam, angin dingin berhembus kencang dari arah sungai. Daun-daun bambu bergesekan menimbulkan suara menyeramkan. Anjing-anjing kampung melolong panjang, diikuti ayam-ayam yang tiba-tiba berkokoh. Seakan fajar datang padahal langit masih hitam legam. Dari tepi sawah Rembun, terdengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih jelas, lebih ramai, seperti pesta besar. Bukan hanya gamelan, ada pula suara tawa, teriakan, bahkan lenguhan aneh seperti suara binatang bercampur manusia. Beberapa warga yang nekat mengintip dari balik celah jendela mengaku melihat cahaya merah berkelebat di antara rumpun bambu, seolah ada api yang menari tanpa membakar. Lalu muncullah sosok-sosok bayangan. Mereka berjalan di pematang sawah. Tubuh mereka pucat, matanya kosong, pakaian compang-camping. Warga yang melihat langsung mengenali wajah-wajah itu. Dedesaman yang baru meninggal, ada Rodi yang hilang, bahkan ada wajah-wajah asing yang tak pernah dikenal. Mungkin korban-korban lama dari luar desa. Mereka berbaris berjalan menuju pusat desa, seakan diiringi gamelan gaib. Warto yang kebetulan sedang terjaga karena mimpi buruk mendengar langkah-langkah itu dari luar rumah. Dengan ketakutan, ia mengintip celah pintu, dan disitulah ia melihatnya. Di tengah arak-arakan arwah gentayangan itu, berdiri sosok tua bongkok dengan tongkat panjang. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, hanya tampak matanya yang merah menyala. Mbah Dul Bandot. Ia mengetuk tanah dengan tongkatnya, Dug. Dag-dag. Setiap ketukan membuat tanah bergetar halus. Setiap kali ia berhenti, arwah-arwah itu juga berhenti. Seolah mereka hanyalah pasukan yang dikendalikan. Warto hampir pingsan. Ia menutup pintu rapat-rapat, tapi dari luar terdengar suara berat, serak, seakan langsung menembus ke dalam rumahnya.
Masih ada yang harus kubawa. Warto jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Riri tahu kutukan itu belum selesai. Mbah Dul Bandot belum puas dengan tumbal yang ada. Sepanjang malam itu, banyak warga yang mendengar suara langkah berkeliling desa. Ada yang mendengar ketukan di pintu. Ada yang melihat bayangan lewat di jendela. Ada pula yang tiba-tiba merasakan sesak seolah dicekik. Tetapi tidak ada yang berani membuka pintu. Keesokan harinya, desa gempar. Seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan hilang dari kamarnya. Jendela terbuka lebar, dan di lantai hanya tersisa bekas lumpur sawah bercampur bau anyir. Tidak ada yang tahu kemana perginya bocah itu. Malam arwah gentayangan menjadi titik balik. Warga sadar bahwa teror ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. Mbi Dul Bandot sudah menjelma menjadi penguasa gaib yang menuntut tumbal terus-menerus. Hilangnya bocah 7 tahun di malam arwah gentayangan membuat desa Rembun benar-benar guncang. Tangisan keluarganya menggema berhari-hari, membuat suasana desa semakin muram. Warga yakin Mbah Dul Bandot telah mengambilnya sebagai tumbal baru. Keadaan ini tak bisa dibiarkan. Sesepuh desa Mbah Kasan akhirnya mengambil keputusan. Harus ada upaya mengusir atau setidaknya menenangkan arwah penunggu itu. Ia lalu mengundang seorang kiai dari luar daerah, Kiai Masruhin dari Pekalongan, yang dikenal sakti dan pernah menolong desa lain dari gangguan makhluk gaib. Kedatangan Kiai Masruhin disambut penuh harap. Ia mendengarkan cerita warga dengan tenang, lalu berkata, Mbah Dul Bandot bukan arwah biasa. Ia dulu manusia yang kelewat dalam menembus dunia gaib. Ruhnya tidak tenang, dan ia kini mengikat diri dengan wilayah ini. Untuk mengusirnya tidak mudah, tapi kita bisa mencoba memutus ikatannya. Malam Jumat berikutnya, Kiai Masruhin bersama beberapa santri menggelar doa dan pembacaan ayat-ayat suci di tepi sungai Rembun. Tepat di bawah pohon randu tempat Mbah Dul dahulu bertapa, warga berkumpul, sebagian ikut membaca doa, sebagian lagi menonton dengan cemas. Di tengah lantunan doa, tiba-tiba angin kencang berhembus. Suara gamelan samar terdengar dari arah sawah. Lampu petroma yang dibawa warga padam satu persatu. Dari kegelapan, terdengar suara ketukan tongkat. Duh, dog, dog. Lalu sosok itu muncul. Mbah Dul Bandot bongkok bermata merah, tongkatnya menancap tanah hingga bergetar. Di belakangnya, tampak barisan bayangan arwah gentayangan. Wajah-wajah pucat menatap kosong. Kenapa kalian berani mengusikku? Suaranya serak bergema di udara. Kiai Masruhin berdiri tegak, tidak gentar. Engkau bukan lagi manusia. Engkau terikat pada tempat ini karena kesalahanmu sendiri. Pulanglah ke alam yang seharusnya. Jangan menebar kutukan pada mereka yang hidup. Sosok itu tertawa panjang. Suaranya membuat darah warga terasa dingin. Aku butuh jiwa. Aku abadi di sini. Tidak ada yang bisa mengusirku. Pertarungan gaib pun terjadi. Doa-doa dilantunkan semakin keras. Sementara suara gamelan gaib mengiringi semakin bising. Beberapa warga jatuh pingsan. Ada yang kerasukan berteriak-teriak dengan suara tua, menyebut nama Mbah Dul berulang-ulang. Tiba-tiba, tongkat Mbah Dul menghantam tanah, memunculkan riak di sungai meski airnya tenang. Pohon randu bergetar keras, hampir tumbang. Namun Kiai Masruhin tetap melantunkan doa tanpa henti. Suaranya makin lantang. Perlahan, cahaya aneh muncul dari arah langit, menyinari pohon randu. Sosok Mbah Dul tampak kesakitan. Tubuhnya bergetar, matanya yang merah mulai meredup. Arwah-arwah di belakangnya satu persatu menghilang, seperti kabut diterpa angin. Dengan teriakan terakhir yang melengking, sosok itu lenyap di udara. Hanya tongkat tua yang tertinggal, patah di tepi sungai. Suasana kembali hening. Warga menangis lega, meski masih diliputi ketakutan. Kiai Masruhin berkata ikatan telah diputus. Tapi ingatlah, tempat ini tetap angker. Jangan ada yang berani bermain-main lagi. Hormatilah alam, hormatilah yang gaib agar tidak terulang. Sejak malam itu gangguan di desa Rembun mereda. Tidak ada lagi arwah gentayangan, tidak ada lagi kutukan aneh. Namun warga tetap menyimpan rasa waspada. Pohon randu di tepi sungai dibiarkan berdiri, tanpa seorang pun berani menebangnya. Nama Mbah Dul Bandot tetap hidup sebagai legenda. Ia adalah peringatan bahwa manusia yang terlalu bernafsu menembus dunia gaib bisa kehilangan kemanusiaannya sendiri dan selamanya menjadi penunggu wilayah.